Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja nih. Dan ya, dalam video kali ini gue mau kasih 5 rekomendasi helm-helm half face. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita full face, sekarang half face-nya. Karena di sini gue sudah meriset beberapa helm yang menurut gue worth it untuk dibeli di tahun 2024. Dan helmnya apa aja? Pokoknya kalian tonton aja videonya ini sampai habis. Dan sebelum kalian tonton lebih jauh, jangan lupa untuk di like video ini. Oke, so kalau begitu enjoy the video. Bagi teman-teman yang pengen jual atau pengen beli barang-barang motor second tapi berkualitas dengan spek-spek yang istilahnya masih mantep, masih seperti kayak baru, kalian bisa cek aja langsung di @jodymotoshop karena di situ kalian bisa langsung cari beberapa kebutuhan untuk seputar dunia motor kalian, dimulai dari gadget, terus spare parts, sampai motor, di situ komplit. So, bagi teman-teman yang berminat langsung aja coba cek @jodymotoshop. Seperti biasa, gua di sini akan ngelis helm-helmnya ini berdasarkan dari yang paling murah sampai dengan yang mendekati harga 1 juta rupiah. Dan untuk list yang pertama, ini gua sudah ngelis. Jadi untuk yang pertama ini adalah helm dari RSV yang tipenya SV300. Sampai saat ini sih ya, helm RSV yang SV300 ini secara model banyak orang-orang yang juga masih suka. Begitu juga di tahun ini, di tahun 2024, SV300 juga bisa menjadi pilihan kalian untuk teman-teman yang mau cari helm half face. Karena masih cukup berkompeten, dia sudah double D-ring, dia sudah double visor gitu kan. Terus juga sudah quick visor release, jadi pergantian visor luarnya itu gampang. Buat teman-teman yang pengguna kacamata juga lebih enak, ada intercom slot. Terus juga dari segi sertifikasinya juga sudah SNI dan sudah DOT. Warnanya juga ada pilihan warna yang polos sama motif, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan keinginan kalian. Lalu juga dari segi size-nya itu startnya itu dari size S sampai dengan XXL, disesuaikan dengan lingkar kepala kalian. Karena tiap kepala rata-rata beda. Ada yang trapesium, ada yang bulat, ada yang segitiga. Kalau kalian ya nggak tahu, makanya dicocokin aja ya. Saran gue sih kalau misalnya teman-teman mau tes helm, ya udah datang aja ke tokonya langsung. Kalau bisa bawa balaklava sendiri, habis itu nyobain helmnya. Jadi kalian bisa langsung bisa menentukan helm ini cocok atau tidaknya untuk kalian. RSV SV300 ini juga dibuat dengan sel material pure ABS. Jadi ya relatif ringan sih ya bisa dibilang, karena memang bobotnya tuh kurang lebih 1.300-an gram. Terakhir bicara soal harga, untuk yang versi polos sama motif tentunya yang versi polos lebih murah. Untuk yang polos sendiri itu dihargai kurang lebih Rp610.000 aja, lalu untuk yang motif kurang lebih di angka 700 ribuan aja guys. Jadi gimana soal SV300 ini? Kalian tertarik? Kalau misalnya tertarik, semua link pembeliannya nanti untuk helm-helm yang akan gue kasih tahu ke teman-teman semua, gue taruh linknya di deskripsi video ini. Berikutnya, list helm half face yang kedua ini jatuh kepada helm dari NJS Kairos GT. Yes, helm Kairos GT ini adalah versi keduanya dari yang edisi NJS Kairos, dan yang versi kedua ini ada tambah namanya yaitu GT. Dan untuk yang versi GT-nya sendiri, dimulai dari bobotnya, untuk helm half face ini kurang lebih beratnya 1.400-an gram aja. Dan sel materialnya juga dibuat dari sel pure ABS. Dan yang kerennya lagi, helm NJS Kairos GT ini dia memiliki banyak sekali fitur-fitur yang pastinya sangat berguna banget kalau misalnya teman-teman pakai buat daily. Salah satunya seperti kayak ada intercom slot, terus juga buat teman-teman pengguna kacamata juga dia masuknya gampang, ventilasinya juga cukup mudah dibuka dan enak dioperasikan, dan pastinya dengan desain yang menurut gua dibandingkan dengan yang versi pertamanya ya ini lebih sporty dan lebih keren. Busa-busa helm half face juga dia dengan sistem knockdown, jadi bisa kalian bongkar semua dalemannya, habis itu mau dicuci dan dipasang lagi juga cukup mudah. Dari ukuran size-nya itu dimulai dari size S sampai dengan double XL. Baik lagi disesuaikan dengan lingkar kepala kalian. Gua saranin kalian langsung cobain aja langsung di toko helm yang memang menjual NJS Kairos GT ini. Dan keunggulan yang paling beda daripada helm half face yang lain, jadi untuk yang NJS Kairos GT ini sudah include dengan spoiler yang modelnya itu lebih agresif lah ya. Dan dia itu pemasangannya plug and play, tinggal kalian tempel aja dengan lem 3M yang sudah tersematkan di spoilernya. Habis itu untuk dari segi sertifikasi dia juga sudah SNI. Dan yang menjadi pembedanya juga daripada helm half face yang lain, NJS Kairos GT ini sudah terincludekan dengan cairan pembersih
helm. Jadi bagi teman-teman yang misalnya helmnya rada bau sumpek gitu, tinggal disemprot-semprot aja, habis itu ya jadi berasa wangi dan lebih fresh lagi. Busa-busa helm Halfest juga dia dengan sistem knockdown, jadi bisa kalian bongkar semua dalemannya, habis itu mau dicuci dan dipasang lagi juga cukup mudah. Dan untuk soal harga seperti biasa dia ada dua tipe, yang pertama tipe yang polos, lalu yang kedua tipe yang motif. Dan untuk yang polosnya sendiri itu dihargai kurang lebih Rp689.000 aja. Sedangkan kalau yang motif itu dihargai kurang lebih Rp739.000 aja. Jadi ya tinggal disesuaikan dengan selera kalian. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka yang polosan karena lebih elegan dan lebih simple. List helm Halfest berikutnya ini jatuh kepada JPX Nova X. Dan untuk yang seri JPX sendiri dia sudah versi yang kedua alias Nova X V.2. Wih, keren banget nih, udah ada edisi kedua aja nih. Dan makanya ini kenapa gue masukin dalam 5 rekomendasi helm Halfest yang worth it dibeli di tahun 2024. Karena secara modelnya pun lebih sleek dan lebih refine gitu kan. Terus juga dari segi keunggulannya dia sudah punya removable inner line, terus juga sudah quick visor, tali dagunya sudah micro lock, walaupun bukan double D-ring gitu kan, tapi dia micro lock karena purpose-nya buat daily. Ada intercom slotnya juga, pengguna kacamata gampang masuknya, dan ada air vent yang cukup efektif di helm JPX Nova X V2 ini. Buset, namanya mantep juga. Tapi keunggulan istimewanya dari yang seri kedua ini, untuk JPX Nova X V2 ini dia sudah double visor guys. Karena yang gue lihat dari Nova X V2 ini purpose-nya lebih diperuntukkan untuk daily banget. Dan makanya ditambahkan dengan fitur double visor ini diharapkan bisa lebih praktis dalam pemakaian sehari-harinya, baik itu dalam kondisi yang kering atau saat hujan. Untuk sertifikasinya JPX Nova X V2 ini dia sudah SNI guys, jadi ya SNI. Beratnya juga tidak begitu berat, kurang lebih di 1400 gram karena dia memiliki bahan material pure ABS. Dan memang rata-rata helm Halfest yang gue bilang di sini itu menggunakan sel dari material pure ABS. Seperti biasa di sini ada dua pilihan harga, ada yang polos sama yang motif. Dan untuk yang polos itu dihargai kurang lebih Rp725.000 aja. Lalu untuk yang versi motif dia dihargai kurang lebih di angka 750.000-an aja. Cuma beda 25.000 kalau gue jadi kalian yang pengen beli helm Halfest untuk seri yang JPX Nova ini, gue sih akan pilih yang motif karena nggak beda jauh juga sih. Berikutnya ini ada helm lokal juga, dan helm lokal ini memiliki tagline helmnya sang juara. Dan teman-teman sudah pasti tahu ya, benar ini adalah helm dari NHK tipe yang S1 GP Pro. Helm ini memiliki bobot kurang lebih di 1450 gram aja karena memiliki material yang berbeda. Kalau yang lainnya itu rata-rata dari material pure ABS, sedangkan kalau si S1 GP Pro ini memiliki material Advanced Thermopolymer Shell. Wah, namanya lebih eye-catching gitu ya. Untuk fiturnya sendiri, dia seperti layaknya helm-helm Halfest zaman sekarang. Dia sudah tersematkan double visor, dan untuk si double visor ini dia itu like smoke gitu kan. Lalu juga sudah double D-ring, terus juga sudah punya intercom slot, sudah punya nih slot buat pengguna kacamata si ridernya. Untuk sertifikasi si NHK S1 GP Pro ini sudah pasti dia sudah SNI dan sudah DOT. Dan klaimnya sendiri untuk si NHK S1 GP Pro ini dia memiliki busa helm yang sangat nyaman ketika dipakai, dan untuk ventilasi udaranya juga yang lebih efektif dan langsung berasa saat kalian pakai helmnya. Dari segi ukuran size, dia itu ready dari size S sampai dengan XL. Lalu terakhir untuk harga, S1 GP Pro ini memiliki dua tipe harga, dan yang paling murahnya yang tipe polos itu dihargai kurang lebih 750.000-an aja guys, kurang lebih ya. Dan memang rata-rata di sini gua cek di market gitu, untuk yang S1 GP Pro harganya variatif, cuman gua nemuin nih yang paling murahnya di angka 750.000-an aja. Pokoknya semua link untuk produk-produk yang udah gua sebutin dalam video ini kalian bisa langsung cek aja, linknya gua taruh di deskripsi video ini. Lalu untuk yang versi motifnya itu kurang lebih di angka 950 sampai dengan 1 jutaan guys. Jadi ya baik lagi, pokoknya bagi teman-teman pengen cari helm yang paling murahnya di mana, gua taruh linknya di deskripsi video ini ya. Terakhir ini adalah helm lokal juga yang sudah nyentuh di level MotoGP World Class Helmet, yaitu adalah helm dari KYT seri NFJ. Di tahun sebelumnya gue juga merekomendasikan KYT NFJ ini, dan di tahun 2024 pun gue juga akan merekomendasikan
rekomendasi helm KT NFJ juga guys. Karena NFJ ini gue lihat sih memiliki value yang sangat mantap juga gitu kan. Dimulai dari modelnya yang mirip-mirip seperti kayak NX series gitu atau NZ series. Terus juga untuk bobot helmnya itu kurang lebih di 1450 gram. Ada intercom slot, terus juga pengguna kacamata ada slotnya juga jadi lebih gampang. Terus quick visor release, jadi buat teman-teman yang mau ganti visor juga sangat gampang. Multi point ventilasi, jadi ya lebih banyak ventilasi udara masuk sama exhaustnya juga, jadi lebih mungkin bisa dibilang lebih adem juga iya, dan lebih aerodinamis juga iya. Terus sudah sertifikasi SNI dan DOT. Dan terakhir NFJ ini dia juga sudah double D-ring guys. Memang udah seperti layaknya world class helmet gitu kan, sesuai dengan tagline-nya. Lalu dari segi sizingnya dia dimulai dari XS sampai dengan double XL, buset XS loh. Dan untuk harganya sendiri seperti biasa ada yang polos sama yang motif. Dan seperti kayak NHK di pasaran itu dia harganya sangat variatif, termasuk yang polosnya, karena ada yang polosnya sampai harganya 1 juta. Karena di official account-nya sendiri pun mereka menjualnya kurang lebih di angka 1 jutaan. Sedangkan ada beberapa reseller toko helm yang menjualnya itu di bawah harga 1 juta. Jadi harganya kurang lebih di 900-an ribuan aja. Lalu untuk yang versi motifnya pun sama. Kalau yang di official marketnya itu dia rata-rata 1,5 jutaan normalnya di official account-nya. Tapi di sini gue juga sudah nemuin helm kayak TNFJ yang motif harganya kurang lebih 1 jutaan aja guys. Cuma 1 juta lebih 50 ribu doang. Gapnya tuh lumayan jauh lah, tinggal disesuaikan dengan selera kalian suka motif yang mana, oke? Oke, jadi seperti itu aja kurang lebih untuk 5 rekomendasi helm Halfest yang menurut gua paling worth it untuk dibeli di tahun 2024. Dan seperti biasa gue di sini juga akan ngasih tahu 2 helm yang layak disebut gitu kan. Dan helm Halfest ini yang layak disebut itu jatuh kepada yang pertama, ini adalah helm dari NHK. Dan untuk NHK-nya sendiri ini adalah tipe yang N1 Max. Kenapa N1 Max gitu ya? Karena menurut gue dari segi exterior desainnya tuh juga keren gitu ya, dan harganya sih yang bikin kaget, nggak nyampe 500 ribu. Jadi di pasarannya itu kurang lebih di 470 sampai dengan 490-an ribu gitu kan. Dan untuk fiturnya sih sebenarnya standar, sebenarnya beda seperti kayak abangnya si NHK S1 GP Pro, karena juga dari segi harga nyaris setengah harganya lebih murah gitu kan. Tapi yang spesialnya ya desainnya sih cukup sporty juga gitu, dia ada tipis-tipis kayak punya spoiler yang tajam juga. Dan untuk N1 Max ini untuk motifnya rata-rata sih mereka jualnya yang polosan aja. Jadi ya kurang lebih untuk yang helm pertama ini jatuh kepada NHK N1 Max. Siapa tahu kalian suka gitu dengan helmnya. Lalu berikutnya ini adalah helm dari RSV lagi nih guys. Dan untuk RSV ini ternyata dia punya satu tipe Halfest lagi yang menurut gua kalian patut untuk kalian cek, yaitu adalah seri yang Windtail. Ada 2 motif, ada yang polos sama yang bermotif. Dan untuk yang polosannya sendiri itu dihargai kurang lebih 550 ribuan aja di official account-nya. Dan untuk yang versi motif itu dihargai kurang lebih 800 ribuan aja. Cuman gapnya jauh banget, jadi gue saranin dan lebih worth it sih kayaknya belinya yang polosan aja guys. Dari segi desain sebenarnya juga mirip-mirip seperti kayak SV300, tapi ini sepertinya lebih compact ya. Dan dari segi sizing dia itu startnya dari M sampai dengan double XL. Helm ini juga mirip-mirip seperti kayak NHK N1 Max. Dia punya desain yang belakang itu ada spoiler-spoiler gitu, tipis-tipis spoiler. Cuman menurut gua untuk yang seri RSV ini dia spoilernya lebih kalem. So paling seperti itu aja untuk honorable mention 2 helm Halfest yang menurut gua kalian perlu cek. Nah untuk yang best value-nya dari 5 helm Halfest yang udah gua sebutin tadi jatuh kepada agak berat sih, tapi di sini kalau misalnya kita mau fair-fairan dan lihat dari spesifikasi dan kalau misalnya dilihat dari persepsi gue sih, gue lebih ngelirik si NHK guys. NHK tipe yang S1 GP Pro, khususnya untuk tipe yang motif polos. Soalnya harganya sih kurang lebih di angka 750 ribuan. Terus juga dia dari segi fitur udah double D-ring, udah double visor. Terus juga ya pengguna kacamata gampang masuknya, busanya nyaman, dan udah banyak juga review-review yang bilang kalau NHK S1 GP Pro salah satu helm Halfest yang fittingannya juga enak, ringan gitu kan, kedap suara juga, SNI DOT. Jadi ya menurut gue sih dari harga sama spek berbanding lurus lah gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal desain mungkin selera sih, tapi gue rasa untuk S1 GP Pro ini dari segi desain sudah mewakili era zamannya Halfest zaman sekarang
guys. So itu dia untuk pilihan best value versi gue. Dan ya, menurut kalian dari 5 helm yang udah kita sebutin tadi, kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa guys, untuk link produk-produknya ini gue taruh di deskripsi video ini. Dan ya, di situ semua gue kasih best price-nya dari semua reseller toko yang ada. Karena ya baik lagi, ada yang jualnya mahal, ada yang jualnya murah. Ya kan pasti di sini carinya yang murah kan. Gue tahu, tenang aja bro. Jadi ini adalah rekomendasi helm Halfest versi gue, dan versi kaliannya seperti apa kalian bisa sharing juga di kolom komentar di bawah. Dan barang-barang apa lagi nih yang perlu gue buatin rekomendasi seperti kayak video ini, kalian juga jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. So kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton, happy shopping, dan ya, I'll see you in the next video. Bye bye, peace.